Oke, ketemu lagi sama gue. Jadi setelah prediksi 16 besar kemarin yang ternyata hanya betul 2 dari 8, gue coba bikin lagi untuk prediksi quarter final gitu ya, perempat final di Piala Eropa 2020 yang berjalan di 2021. Jadi pertandingan 16 besar itu yang benar gue cuma Italia lawan Austria, Italia lolos, dan Wales lawan Denmark, Denmark yang lolos. Sisanya luput, saudara-saudara. Jadi kali ini gue mau coba bikin prediksi lagi iseng-iseng gitu ya, analisa iseng-iseng berdasarkan apa yang gue tonton dan apa yang gue baca dan apa yang terjadi faktanya di lapangan mengenai statistik dan juga historinya. Ada 4 pertandingan tentunya. Di pertandingannya gue coba bahas satu persatu berdasarkan siapa duluan yang main. Jadi ada 4 pertandingan tuh apa aja? Swiss lawan Spanyol, kemudian lanjutnya adalah Belgia lawan Italia, kemudian Republik Ceska lawan Denmark, kemudian Ukraina lawan Inggris. Oke, kita bedah satu-satu. Swiss lawan Spanyol. Swiss lolos setelah mengalahkan Prancis 3-3 lewat adu penalti. Jadi udah 3-3 main 120 menit, kemudian adu penalti menang lawan Prancis 5-4. Yang diwarnai oleh kegagalan seorang Kylian Mbappe yang digadang-gadang sebagai penerusnya CR7 dan Lionel Messi ya, sebagai maestronya sepak bola sekarang gitu kan. Sebagai penendang kelima dari Prancis, dia yang satu-satunya gagal dari 10 algojo penalti Prancis dan Swiss. Jadi Swiss ngalahin Prancis, Spanyol ini yang lagi luput. Jadi dua-duanya nih ya, Swiss sama Spanyol ini adalah 2 tebakan gue yang luput. Kroasia lawan Spanyol, di mana gue menjagokan Kroasia, ternyata Spanyol yang lolos setelah menang 5-3 lewat extra time 120 menit lawan Kroasia. Siapa yang akan lolos dari pertandingan ini, Swiss atau Spanyol? Feeling gue mengatakan Spanyol. Kenapa Spanyol? Kok lu berubah, Sep? Kemarin Kroasia lu bilang Spanyol belum punya mental juara, belum punya striker mumpuni gitu kan. Kenapa Spanyol? Menurut gue setelah apa yang mereka sajikan lawan Kroasia, itu pertandingan yang cukup meyakinkan menurut gue. Kenapa? Betul strikernya memang mematikan, tapi Enrique mungkin dia belajar dari pertandingan grup gitu ya. Tidak memainkan Azpilicueta sebagai bek kanan di awal pertandingan gitu ya, lawan Swedia dia nggak mainin, terus sekarang mainin Azpilicueta sebagai bek kanan. Terus ini yang di luar dugaan menurut gua, dia memainkan Jose Gaya dibandingkan Jordi Alba sebagai bek kiri. Itu wow, itu di luar prediksi itu si Luis Enrique bisa mainin bek kirinya si Jose Gaya dibandingkan Jordi Alba. Terus Dani Olmo dicadangin ya, lebih milih mainin Ferran Torres. Itu menurut gue juga kejutan ya gitu ya dari Luis Enrique. Ditambah kepercayaan dirinya Spanyol menurut gue akan lebih tinggi setelah mereka berhasil mengalahkan Kroasia yang notabene itu adalah runner up Piala Dunia 2018 gitu. Menurut gue mentalnya mereka udah ada, confidence-nya udah mulai naik gitu ya. Walaupun kemarin ada insiden kipernya Unai Simon bikin blunder aneh-aneh gitu ya. Bisa gol setengah lapangan, bunuh diri. Nah, tapi menurut gue Spanyol akan lolos dari pertandingan ini. Kemudian pertandingan yang kedua adalah Belgia lawan Italia. Siapa yang akan lolos? Menurut gue Italia. Lu Sep, karena lu pendukungnya Italia aja makanya lu bilang Italia lolos. Enggak, saudara-saudara. Ini berdasarkan fakta di mana Kevin De Bruyne dan juga Eden Hazard waktu lawan Portugal menang 1-0 Belgia, itu mereka berdua cedera. Dan kemungkinan besar itu tidak akan bermain lawan Italia. Menurut gua Kevin De Bruyne dan Eden Hazard itu adalah 2 otak permainan dari Belgia. Betul mereka masih punya Romelu Lukaku, betul mereka masih punya Thorgan Hazard, betul mereka masih punya Axel Witsel, betul mereka masih punya Yannick Carrasco, Thomas Meunier, kipernya Thibaut Courtois. Tapi menurut gua dengan dua kreativitas yang hilang dari Belgia itu cukup mengkhawatirkan kalau lawan Italia.
Italia di lain pihak mungkin orang akan ngelihat, Italia kan juga mengkhawatirkan ya, cuma menang 2-1 lawan Austria terus abis itu lewat extra time lagi. Tapi yang perlu dipahami adalah waktu Italia menang 2-1 lawan Austria, pembuktian lain dari Mancini itu adalah pemilihan pemain secara keseluruhan. Maksud gue gini, kalau plan A-nya gagal, dia masih punya plan B yang ternyata bisa sama meyakinkannya. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Salah satu pencetak gol di Italia lawan Austria itu adalah Matteo Pessina. Matteo Pessina, kalau buat teman-teman yang tahu, itu pemain mudanya Italia sebenarnya, main di Atalanta. Dia bukan bagian dari skuad inti yang dipanggil sama Mancini. Dia itu pengganti dari Stefano Sensi yang sebelum dimulai official Piala Eropa cedera. Jadi Matteo Pessina itu pengganti sebenarnya. Tapi pengganti ya ternyata bisa memberikan hasil yang bagus gitu loh. Dan terbukti waktu lawan Italia dan Austria, pemainnya rata gitu ya. Ciro Immobile main, Lorenzo Insigne main, Domenico Berardi main, Marco Verratti main. Tapi ketika itu gagal plan A-nya, plan B-nya dimainkan, Federico Chiesa dimasukin, Manuel Locatelli dimasukin, Matteo Pessina dimasukin. Bisa memberikan hasil yang bagus. Artinya merata kemampuan dari pemain Italia ini. Jadi menurut gua dengan kondisi yang seperti itu, Italia layak diunggulkan. Itu yang kedua. Pertandingan ketiga, Republik CSKA lawan Denmark. CSKA lolos lawan Belanda 2-0 menang. Diwarnai dengan insiden Matthijs de Ligt, kartu merah. Kayaknya pemain Juventus lagi penyakitan ya. Setelah Merih Demiral bikin gol bunuh diri di Turki, kemudian Matthijs de Ligt kena kartu merah lawan CSKA. CSKA menang 2-0 lawan Belanda. Denmark satu-satunya negara yang menang meyakinkan 4-0 lawan Wales. Siapa yang akan lolos? Menurut gue Denmark yang akan lolos. Kenapa Denmark yang akan lolos? Secara permainan mereka sangat solid. Mereka walaupun yang kemarin waktu lawan Wales itu dibombardir sama Wales di 20 menit awal sampai 30 menit awal, tapi mereka cukup tenang gitu ya, dibombardir sama Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James. Tapi mereka menurut gue bermain sangat tenang dan menunggu kesempatan gitu ya, dan akhirnya bisa menang 4-0 lawan Wales walaupun diwarnai dengan kartu merahnya si Harry Wilson. Yang akan lolos Denmark di pertandingan ini. Sama yang terakhir itu adalah Inggris lawan Ukraina. Inggris lawan Ukraina, siapa yang akan lolos? Ukraina lolos setelah ngalahin Swedia 2-1 lewat extra time. Inggris ngalahin Jerman 2-0. Dengan meyakinkan. Gue bilang nggak meyakinkan Inggris menang lawan Jerman. Mungkin pendukungnya Inggris akan kesel sama gue ya. Tapi jujur teman-teman, Inggris lawan Jerman itu adalah 70 menit paling membosankan pertandingan menurut gue. Ini 70 menit nggak ngapa-ngapain gitu loh. Inggris lawan Jerman ini dua negaranya mainnya dua-duanya hati-hati gitu. Nah yang bikin gue kesel adalah bukan Inggrisnya lolos, tapi pertandingannya membosankan jadinya. Tapi ketika 20 menit terakhir itu baru benar-benar pertandingan sepak bola. Jadi tapi membuktikan juga nih ya, Inggris mirip-mirip kayak Italia nih. Pembuktiannya adalah ketika Raheem Sterling dan juga Bukayo Saka gagal, Gareth Southgate berani memainkan Jack Grealish gitu ya, dan juga dia masih punya Phil Foden loh ya, untuk bisa plan B-nya Inggris gitu. Sama juga dengan apa tadi? Bentar, gue agak lupa. Dengan Spanyol tadi yang setelah ngalahin Kroasia gitu ya. Mentalnya Inggris gue rasa akan naik setelah ngalahin Jerman yang punya tradisi cukup mumpuni di kompetisi internasional. Jadi Ukraina lawan Inggris dengan berat hati, kembali lagi Andriy Shevchenko, gue tidak memilih Anda untuk lolos. Walaupun Anda adalah legendanya AC Milan, Inggris gue akan pilih untuk lolos dari pertandingan ini. Oke, jadi semifinal ya menurut prediksi gue adalah Italia lawan Spanyol di sisi kiri dan Denmark lawan Inggris di sisi kanan. Kalau ada yang beda pendapat, diperbolehkan. Ya, jadi teman-teman, kalau mau komen, silahkan komen. Kalau mencaci maki, nggak apa-apa, dibawa dalam doa aja. Oke? Sip. Thank you teman-teman. Stay safe, stay healthy. God bless. Dadah.